Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyampaikan lagi terkait pemahaman-pemahaman yang semoga nanti bisa dipahami ya, sehingga nanti menjadi manfaat buat kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan indigo, teman-teman semuanya. Jadi indigo ini masih ada ya, mungkin masih banyak yang menganggap bagian dari kelebihan ya. Tapi sesungguhnya ya, yang perlu diketahui teman-teman semua ya, indigo ini adalah sesuatu kekurangan, sesuatu masalah ya. Pada siapa? Ya pada anak tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan indigo ya, kita akan menyampaikan ya terkait dengan apa itu indigo ya. Jadi kita akan bahas ini di buku apa ya, kitab mengupas lebih dalam gangguan jin, hasad dan sihir ya, di halaman 216. Apa itu indigo ya. Sehingga kita akan sampaikan ini, semoga menjadi ilmu buat kita semua dan kita bisa mengindikasi ya, mengidentifikasi ya kan, gangguan ini pada kita atau pada anak turun kita. Karena indigo ini secara normal itu ya nggak ada beda antara orang indigo dengan orang-orang yang normal. Ya, tidak ada beda. Hampir tidak ada beda. Cuma nanti kita akan sampaikan semuanya ya. Insya Allah ya, moga-moga bisa bermanfaat ya, insya Allah ya. Jadi kita akan menyampaikan ya. Nah, indigo ini apa gitu kan? Jadi indigo ini apa? Dalam buku ini disebutkan ya, indigo ini adalah istilah-istilah yang digunakan ya untuk menggambarkan anak yang diyakini memiliki kemampuan di atas normal ya, memiliki kemampuan yang spesial dan menurut kita itu kemampuan yang tidak biasa atau bahkan supranatural. Bahkan indigo ini biasanya diklaim ya memiliki kelebihan yang tidak normal, memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Jadi mereka juga disebut dalam bahasa lainnya itu memiliki indera keenam ya, memiliki indera keenam ya, dimana di situ bisa melihat masa akan datang, bisa melihat masa lalu, bisa meramal, bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya kan? Ya karena mereka itu sesungguhnya ya kan, bukan kemampuan dari diri pribadinya, tapi anak-anak indigo ini, orang indigo ini bisa melakukan seperti itu karena dibantu oleh syaitan, di mana mereka itu bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata kepala manusia yang normal. Nah, terus dari mana itu bisa terjadi? Ya tak lain berarti ada sesuatu dalam diri kita yang bisa mengkoneksikan antara alam manusia dengan alam yang tidak manusia tadi. Nah, sedangkan kita ketahui ya, alam ini cuman selain manusia sekarang berarti yang kedua adalah alam jin di situ. Makanya itu sangat berpotensi sekali ya kan? Bukan berpotensi sekali, dipastikan orang yang memiliki kemampuan indigo berarti dia
ada jin dalam tubuhnya yang membantu dia untuk bisa mengetahui alam di luar manusia tersebut. Allah telah sampaikan ya, dalam Al-Quran bahwa manusia itu tidak bisa melihat jin, ya, dan sebaliknya jin bisa melihat manusia. Nah, ketika orang indigo bisa terkoneksi dengan alam jin, bisa mengetahui sesuatu yang tidak kasat mata, ya, bisa mengetahui sesuatu yang jauh dalam pandangannya, ya kan? Maka sesungguhnya ada yang mengkoneksikan diri dia ya dengan alam tersebut. Nah, ketika dia terkoneksi dengan alam jin, berarti ada yang menghubungkan alam jin dengan alam manusia itu. Nah, pertanyaannya siapa? Ya, tidak lain adalah jin itu sendiri, teman-teman semuanya. Ya. Jadi indigo ini sesungguhnya adalah bagian dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan setan yang sudah menguasai manusia. Jadi mulai saat ini teman-teman semuanya, bagi yang memiliki anaknya keindigoan ya, atau memiliki anak yang memiliki kemampuan indigo tadi ya, maka solusinya adalah segerakan anak itu diruqyah ya. Karena apa? Karena indigo itu bukan bagian daripada kelebihan teman-teman semuanya ya, seperti itu. Jadi dan indigo ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi di dunia ini bahkan ada gitu. Bahkan di sini disebutkan, dalam buku ini disebutkan konsep anak indigo pertama kali dikemukakan oleh cenayang Nancy Antappe pada tahun 1970-an ya. Pada tahun 1982, Tappe menerbitkan buku Understanding Your Life Through Color ya, memahami hidup Anda melalui warna. Jadi memang udah mendunia indigo ini. Seperti itu teman-teman semua. Nah, nanti kita akan kita akan sampaikan kok bisa terjadi indigo, penyebabnya apa gitu loh. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan indigo seperti ini. Tidak semua orang memiliki kemampuan spiritual seperti ini. Seperti itu, kita akan sampaikan nanti penyebabnya. Dan saat ini di video ini kita akan sampaikan ya terkait dengan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki jin ya, yang menyebabkan dia bisa indigo. Ya, jadi orang indigo itu adalah orang yang kemasukan jin, matanya dikuasai jin. Bahasa lainnya indera keenam ya, atau mungkin dulu ya, istilah saya dengan teman-teman itu adalah mata ketiga. Third eye ya, nanti mata ketiga di sini nanti. Seperti itu. Jadi teman-teman saya itu yang indigo ya, itu mereka memiliki mata yang besar di sini katanya. Ceritanya dulu seperti itu. Karena saya memiliki teman-teman yang spiritual ya, yang indigo. Teman saya indigo dulu ya. Jadi dia merem gini, dia sudah tahu begini. Oh iya ya. Terus dia dengan melihat dengan ke depan gitu, dia sudah bisa melihat si A lagi ngapain, si B lagi ngapain. Terus siapa yang sedang sekarang lagi, dia mengetahui segalanya. Bahasanya seperti itu. Jadi memang indigo ini luar biasa ya. Ya, luar biasa bagi orang yang nggak paham. Tapi bagi orang yang paham, ini sesungguhnya adalah gangguan syaitan, di mana setan sudah menguasai, udah masuk ke dalam tubuhnya dan dia memiliki kemampuan indigo tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri yang menyebabkan jin itu indigo, saya akan bercerita singkat pengalaman pribadi saya ya ketika kita berinteraksi dengan teman saya yang dia memiliki kemampuan indigo. Teman saya itu ya, jadi beliau orang tuanya itu adalah tukang pijet ya. Beliau itu orang tua bapaknya tukang pijet, berarti banyak tamunya begitu ya, dan dia memiliki ya istilahnya khodam lah kalau bahasa saya. Jadi mereka memiliki khodam, dia mengobatin dengan itu. Oke, singkat cerita adalah anak itu ya, teman saya ini ya,
sebelumnya, saya nggak perlu sebut namanya ya. Beliau ketika itu sedang duduk di musola ya. Kalau nggak salah itu beliau sedang sholat ya. Lalu setelah itu dia duduk begitu, terus ternyata ada cahaya ya, seperti lampu besar. Kalau bahasa kita itu lampu merkuri ya, lampu yang besar terang benderang itu datang kepada dirinya, seret gitu, terus membentur kepalanya, des, lalu dia pingsan. Ini cerita beliau. Mulai kapan mulai kapan dia punya seperti itu gitu, punya khodam tadi. Jadi dia pada waktu itu datang cahaya menempelkan kepada menabrak kepalanya, dek, sehingga dia pingsan, jebret ya. Ya, habis itu dia bangunnya dia sudah sudah pandangannya sudah beda, bukan alam manusia lagi, tapi sudah wis tembus kemana-mana. Dan semenjak itu pun dia ada dua pendamping dalam kanan kirinya. Ya, inilah khodamnya dia. Jadi ada dua khodam ya, di kanan dan kiri dia, yang kata dia itu bersurban. Ya, seperti itu. Dan luar biasa teman-teman semuanya, ternyata yang dimiliki teman saya ini itu kalau bahasanya itu adalah ilmunya tinggi. Jadi banyak orang yang ingin memperebutkan khodam dalam diri teman saya ini. Jadi banyak orang yang nyoba ya kan, mencoba ilmunya untuk mengambil khodam itu. Karena khodamnya ini anggapannya itu bahasanya itu adalah tingkat tinggi. Dan memang betul cerita beliau itu bisa ngobatin. Ya, semenjak itu beliau itu bisa ngobatin. Beliau bisa narik penyakit dengan begini, penyakit masuk ke dalam tangannya terus dibuang sama dia. Terus dia bisa melihat, oh ini orang ini kena sihir. Dia bisa ketahuan dalam perutnya ada bola api. Dia bisa masuk ke dalam perutnya sapi. Dia bisa ngomong dengan tumbuhan. Dia bisa ngomong dengan hewan. Ya, luar biasa memang ya. Dia bisa masuk ke dalam bedak. Dia masuk kepada kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Banyak penyampaian yang pada waktu itu saya juga tergiur gitu loh. Ketika saya belum memahami terkait dengan indigo ini apa sesungguhnya itu. Berarti beliau seperti itu dan dia itu punya kemampuan gitu loh. Nanti punya kemampuan, dia itu ya memang di luar logika gitu. Nah, seperti itu. Tapi ya itu teman-teman semuanya ya. Dia memang memiliki kemampuan spiritual seperti itu, cuman ininya catatannya, cuman ibadahnya itu tidak bagus. Ya, ibadahnya itu tidak bagus. Setiap malam saya pasti begadang, tidurnya jam 2, jam 3 ya kan. Habis itu tidur sudah. Ya tidur subuh kesiangan. Nah, seperti ini kebiasaan mereka, merokok ya kan. Dia punya barang ini, barang itu dan sebagainya. Pokok di luar logika manusia. Nah, seperti itu. Bahkan ini dia yang cerita sendiri padahal dia itu bisa rogo sukmo, kan? Dia bisa pecah raganya, dia masuk ke kemaluan wanita. Jadi misalnya ada wanita si A gitu kan, dia tuh bisa masuk ke kemaluannya itu. Ya bahasa dia itu dia masuk kemaluannya ya kan, terus dia merasakan geli-gelinya begitu, mohon maaf ya. Terus habis itu besoknya si wanita itu keramas gitu loh. Artinya apa? Ya dibikin apa namanya itu bahasanya, seperti mimpi basah gitu loh. Sehingga besok paginya dia keramas. Subhanallah ya. Itulah yang disampaikan teman-teman sayang indigo di situ. Dimana semuanya itu adalah sesuatu yang buruk ya, bukan kebaikan. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Pada waktu itu saya sangat luar biasa ingin mempelajari indigo itu, dan saya juga mempelajari ilmu-ilmu ya kan, asmaul husna dan sebagainya untuk bisa buka mata batin lah dan sebagainya, tapi semuanya tidak bisa. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat itu saya sudah mengamalkan yang namanya tauhid ya, dan menghidupkan sunnah. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi indigo itu adalah gangguan setan, di mana ada setan yang masuk ke dalam dirinya dan membantu dia mengkoneksikan dirinya dengan alam-alam yang gaib di situ. Allahu a'lam ya. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan, saya jelaskan singkat terkait dengan indigo. Ya, insya Allah di video selanjutnya
saya akan menjelaskan, saya menyampaikan terkait dengan ini ciri-cirinya. Insya Allah ya, kita akan tetap bahas di buku dari karangan Ustaz Sunan Al-Asaki. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.